Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anakku semuanya. Alhamdulillah hari ini semoga semuanya kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan nikmat oleh Allah, nikmat kesehatan dan keimanan, sehingga kita semua pada kesempatan hari ini selalu dalam keadaan sehat dan siap mengikuti materi yang akan saya sampaikan hari ini. Anak-anak sekalian, pada kesempatan hari ini mata pelajaran PAI akan saya sampaikan materi tentang iman kepada hari akhir. Perlu kalian ketahui bahwa iman kepada hari akhir merupakan salah satu rukun iman yang harus kita yakini. Untuk itu maka kita pelajari bersama, kita pelajari dengan sungguh-sungguh agar kalian nanti setelah mempelajari materi ini dapat memperoleh ilmu-ilmu yang baru dan meningkatkan keimanan kalian kepada keimanan dan ketakwaan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, selanjutnya sebetulnya apa pengertian iman kepada hari akhir? Perlu kalian pahami bahwa iman kepada hari akhir ini adalah meyakini bahwa seluruh alam nanti pada saat terjadi hari akhir telah tiba, maka kita meyakini bahwa seluruh alam termasuk dunia dan seisinya akan mengalami kehancuran. Itu yang perlu kita yakini, bahwa suatu saat Allah akan mendatangkan atau pada suatu saatnya nanti Allah akan menghancurkan dunia dan seisinya. Itu nanti pada saatnya tiba hari akhir atau hari kiamat. Kemudian bukti bahwa hari akhir itu memang betul-betul terjadi ini dijelaskan di dalam Al-Qur'an, Al-Qur'an surat Al-Hajj. Nanti bisa kalian cari di dalam Al-Qur'an masing-masing ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annas sa'ata atiyatul la raiba fihi wa annas sa'ata atiyatul la raiba fiha wa annallaha yab'atsu man fil qubur, yang artinya, dan sungguh hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Jadi nanti pada saat hari akhir itu datang, jadi perlu kita yakini bahwa Allah nanti akan membangkitkan siapapun yang ada di dalam kubur. Ini artinya bahwa semua manusia yang sudah meninggal sampai akhir nanti hari kiamat semua dibangkitkan oleh Allah pada saat hari kiamat datang. Itu anak-anak sekalian kaitannya dalilnya di dalam Al-Qur'an. Jadi nanti kalian bisa cari di dalam Al-Qur'an surat Al-Hajj ayat 7. Oke, selanjutnya anak-anak sekalian, jadi hari kiamat sendiri itu sebetulnya ada macamnya, ada beberapa macam kaitannya hari kiamat. Yang pertama adalah ada yang namanya kiamat sugro. Jadi kiamat sugro ini artinya terjadinya kematian
yang menimpa sebagian umat manusia, ya, misalnya matinya seseorang karena sakit, kecelakaan, musibah, tsunami, banjir, ya, tanah longsor dan sebagainya, itu merupakan juga namanya kiamat. Namun namanya kiamat sugro atau kiamat kecil, itu ya. Jadi berarti kiamat sugro sudah setiap hari ada? Iya, sudah terjadi, karena seluruh dunia pasti ada yang setiap hari ada yang meninggal. Itu namanya kiamat sugro. Ya, umpama ada musibah, satu bis kecelakaan, ya, meninggal semua, satu pesawat meninggal semua. Nah, itu juga suatu kejadian yang namanya kiamat sugro. Perlu kalian ketahui ya, sugro itu artinya kecil. Nah, untuk apalagi saat seperti ini wabah COVID-19 mungkin terjadi di lingkungan kalian, bahwa ini banyak sekali orang yang meninggal dunia, ya, orang meninggal dunia karena terpapar COVID-19. Untuk itu saya harapkan kepada kalian semua tetap ikhtiar, ya. Ikhtiar ini adalah sebagai usaha kita agar terhindar dari COVID-19. Artinya kalian ikhtiarnya dalam bentuk apa? Setiap hari pakai masker, ya. Jangan lupa setiap hari pakai masker, kemudian jaga kesehatannya, kemudian menjauhi kerumunan. Nah, kemudian umpama sudah melakukan hal itu semuanya masih saja terpapar, itu memang takdir dari Allah, kehendak Allah, kita tidak bisa menghindarnya. Untuk itu sebagai wujud ikhtiar kita lakukan. Setelah ikhtiar, kita kewajibannya adalah tawakal, berdoa, kita pasrahkan kepada Allah nasib kita, ya, baik kesehatan, umur dan lain sebagainya. Kita sebagai makhluk Allah, ya, hamba Allah, maka kita wajib berikhtiar, ya, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, ya, ini namanya kiamat kubro, ya. Kalau sudah terjadi kiamat kubro ini artinya kiamat yang besar, ya, kiamat yang artinya terjadinya kematian dan kehancuran yang menimpa seluruh alam semesta, ya. Tidak hanya manusia, seluruh alam semesta, langit bumi, ya, langit bumi semuanya hancur, ya. Hancur ini nanti pada saat terjadi kiamat kubro. Kapan Pak itu terjadinya? Ya, wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu, ya, hanya Allah yang tahu kapan terjadinya kiamat kubro. Nah, dengan mengetahui seperti ini, saya harapkan kalian ini sudah dewasa, maka agar nanti kalian mendapat kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, ya, maka jalankanlah semua kewajiban-kewajiban kalian sebagai umat Islam, ya. Jalankan semuanya, sholatnya, puasanya, seluruh kewajiban, ya, syariat Islam kalian laksanakan. Nah, itu agar nanti apa? Agar nanti kalian semuanya dapat nikmat di dunianya, juga nikmat di akhirat, karena nanti di akhirat itu selamanya, ya. Maka saya berpesan, ya, jangan takut kiamat kubro, ya. Kiamat subro jangan takut. Yang terpenting adalah bekali diri kalian selalu taat kepada Allah, beribadah kepada Allah. Insya Allah nanti fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu yang kita harapkan, ya. Nah, nanti semoga saja semuanya kalian, saya semuanya dapat masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, selanjutnya, ya, nah, kemudian nanti setelah terjadinya kiamat kubro, maksud saya, ya, kubro, itu apa yang akan terjadi? Nah, ini ada beberapa kejadian terkait kiamat kubro. Nah, pada saat nanti terjadinya kiamat kubro itu diawali oleh
eh, tiupan sangkakala oleh malaikat Israfil. Yang pertama kali malaikat Israfil akan meniup sangkakalanya, itu sebagai tanda terjadinya apa? Kiamat kubro. Nah, pada saat itu kalian bisa bayangkan ya, semuanya bingung mencari pelindungan, lari ke sana kemari, sudah tidak ada lagi ya mencari saudara, sudah tidak terfikirkan. Yang terfikirkan adalah bagaimana cara menyelamatkan diri ya, karena gunung-gunung meletus ya, semuanya berterbangan, kemudian laut juga sama, jadi semuanya kacau balau pada saat nanti terjadi kiamat kubro. Namun kita berdoa semoga saja ya kita tidak melihat terjadinya ya, mengetahui, mengalami nanti suatu saat nanti pada saat kiamat kubro ya. Tapi insya Allah kita berdoa saja, karena sekarang ini umat Islam kalian semuanya masih banyak di mana-mana yang membaca Quran ya, sholat jamaah, kemudian zikir kepada Allah ya. Semoga saja kita terhindar dari nanti ya mengalami saat terjadinya kiamat kubro. Jadi itu tandanya ada tiupan sangkakala dari malaikat Israfil ya. Untuk saat ini yang bertugas terjadinya kiamat kubro adalah malaikat Israel. Nah, itu menyambut nyawa. Jadi setiap hari terjadi kematian, itu membuktikan terjadinya kiamat sugro. Itu yang dilakukan oleh malaikat Israel. Nah, besok kalau kubro itu tugasnya Israfil. Nah, itu. Nah, kemudian kejadian yang lainnya adalah langit menjadi terpecah-pecah ya, matahari digulung ya, bintang-bintang berjatuhan, lautan meluap dan menjadi panas ya. Gunung-gunung seperti bulu yang berhamburan, dan manusia seperti aneh-aneh yang berterbangan. Itu bisa kalian bayangkan. Begitu manusia heboh di situ, ketakutan semuanya, apa yang terjadi tidak tahu ya. Makanya semoga saja kita tidak mengalami atau mengetahui, atau nanti kita mengetahui itulah terjadinya kiamat kubro ya. Semoga saja itu kita tidak mengalaminya. Jadi itu kaitannya materi saya hari ini terkait dengan iman kepada hari akhir. Jadi nanti untuk pertemuan berikutnya akan saya jelaskan kaitannya dengan selanjutnya materi terkait dengan iman kepada hari akhir. Karena ini belum selesai, jadi paling tidak ada 2 atau 1 kali pertemuan baru bisa selesai. Itu yang bisa saya sampaikan hari ini ya. Semoga bermanfaat dan bisa kalian pahami ya, atau mungkin kurang memahami silahkan kalian ulangi ya, rekaman video ini bisa kalian pelajari sambil membuka buku pelajarannya ya. Terima kasih ya, terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan ya, taati protokol kesehatan, semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.